Melanjutkan episode sebelumnya, sekitar 7 tahun yang lalu, di mana di sebuah pulau bernama Desa Sirup, terlihat seorang anak kecil yang berteriak setelah membunyikan lonceng darurat. Rupa-rupanya, anak kecil itu adalah Usop. Tindakan yang ia lakukan tersebut ialah untuk memperingatkan penduduk desanya jika bajak laut datang ke desanya. Bahkan setelah 7 tahun kemudian, ia masih melakukan hal tersebut, sehingga penduduk desa yang mengetahui itu menganggap hanyalah kebohongan belaka. Sementara di tempat lain, kita kembali melihat bajak laut yang sebelumnya dikalahkan Luffy, yaitu Buggy, di mana kini ia didatangi oleh sesosok manusia yang mirip seperti ikan untuk dibawa paksa bertemu dengan pemimpin mereka. Dia bernama Arlong. Bajak laut manusia ikan yang nilai burunannya bernilai sebesar 20 juta berry dan berspekulasi bahwa dirinya lah penguasa di seluruh wilayah East Blue. Kedatangan Arlong menemui Buggy tak lain untuk meminta bayaran atas aksinya yang telah menghancurkan kota yang tepat berada di wilayah kekuasaan Arlong. Tetapi Buggy justru melimpahkan kesalahannya kepada Luffy, dan juga ia membuat kesepakatan dengan Arlong kalau dia akan membawakan Luffy beserta peta Grand Line kepadanya. Sementara Luffy, ia terlihat sedang sibuk membuat lambang bajak laut miliknya. Zoro dan Nami juga tiba-tiba mendapati jika kapal kecil mereka saat ini mengalami kebocoran. Dari situ, Luffy pun berinisiatif mencari pulau terdekat agar mendapatkan kapal yang baru. Entah ini kebetulan atau takdir mereka. Ternyata, pulau yang mereka singgahi adalah pulau tempat Usop tinggal. Sementara Luffy, yang tak butuh lama melihat-melihat, akhirnya tertarik dengan salah satu kapal di sana. Tiba-tiba Usop yang sedang membersihkan pun muncul dan menjelaskan jika kapal tersebut adalah milik sahabat baiknya, yaitu seorang gadis konglomerat yang memiliki tempat dan semua kapal di dalamnya. Sehingga Usop pun menawarkan diri untuk mengajak mereka bertiga mengunjungi kediaman sahabatnya. Namun, setibanya di sana, ternyata kehadiran Usop justru membuat beberapa pelayan kesal dan mencoba mengusirnya. Beruntung, sahabat yang dia maksud Usop bernama Kaya ini datang bersama kepala pelayannya dan tanpa pikir panjang mengundang mereka untuk makan malam bersama. Dan sebab kepala pelayan sampai para pelayan di sana kesal dengan Usop adalah karena dia sering menyelinap masuk untuk menceritakan kisah bohongnya kepada Kaya tentang petualangannya di lautan, meski maksud dan tujuan Usop sendiri bercerita seperti itu adalah untuk menghibur Kaya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka bersiap diri, Zoro merasa kalau wajah kepala pelayan Kaya tidak asing di matanya, seperti entah di mana ia pernah melihatnya. Meski mengetahui jika kepala pelayan tersebut sudah mengabdi selama 18 tahun setelah kepergian orang tua Kaya yang sudah wafat. Bahkan ia juga selalu merawat dan membuatkan obat herbal untuk Kaya demi menyembuhkan penyakitnya. Meskipun pada akhirnya terungkap bahwa kebaikan kepala pelayan Kaya adalah rencana yang sudah disiapkan bertahun-tahun bersama 2 pelayan lainnya untuk meracuni Kaya. Usop dan Luffy menikmati berbagai cemilan yang disediakan. Sementara Nami, yang tak tahan melihat harta di hadapannya, mulai merayu Mary. Seorang pelayan yang dipercayakan untuk mengelola keuangan Kaya juga memiliki peran penting dalam menjalani bisnis pelabuhan. Di tengah acara itu, Luffy mencoba merayu Kaya agar mau memberikan salah satu kapal miliknya, dengan alasan bahwa Luffy adalah seorang bajak laut yang sudah mengalahkan seorang bajak laut dan angkatan laut jahat. Lalu kini Luffy membutuhkan sebuah kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Grand Line, tempat One Piece berada dan menjadi raja bajak laut. Mendengar kenyataan tersebut membuat Kaya terkejut, di mana cerita dan impian Luffy mirip seperti kisah yang sering Usop ceritakan berulang kali. Akan tetapi di situ, kepala pelayan justru menjadi kesal melihat sikap Luffy dan bergegas membawa Kaya pergi ke kamarnya untuk istirahat. Entah karena merasa rencana yang akan ia bangun selama ini akan hancur karena Luffy. Ketika berada di basement, kepala pelayan itu tiba-tiba mencegah Mary dan memaksanya untuk segera mengalihkan kepemilikan bisnis kepada Kaya, karena niat sebenarnya dari awal adalah untuk mengambil seluruh harta dan aset bisnis milik Kaya. Maka dari itu, kepala pelayan tersebut ingin membunuh Kaya,
setelah Kaya mewarisi semuanya. Sementara di tempat lain, Luffy, Zoro, dan Nami berada di dua tempat berbeda. Luffy dan Zoro yang merasa pesta belum berakhir berencana kembali ke dapur, sedangkan Nami memulai aksi pencuriannya yang tidak sengaja masuk ke dalam kamar Kaya, dan setelah diketahui olehnya, Kaya tidak mempermasalahkannya. Justru ia malah mengajak Nami berbincang antar wanita. Lalu Zoro dan Luffy setibanya di dapur, mereka malah bertemu dengan Usopp yang terlihat murung sendirian. Usopp pun kemudian mulai membahas perkataan Luffy sebelumnya pada Kaya, di mana semua perkataan Luffy membuat dirinya rindu dengan ayahnya yang juga ternyata seorang bajak laut yang bernama Yasopp. Entah pertemuan mereka saat ini bisa dibilang takdir, di mana Luffy dibuat terkejut mendengar nama tersebut. Karena setelah diingat kembali, Luffy barulah sadar jika Yasopp yang dimaksud adalah salah satu kru bajak laut milik Shanks yang punya kemampuan menembak dengan jitu. Tak lupa Zoro yang tergila-gila akan alkohol meminta Usopp menunjukkan gudang alkohol berada. Sementara Luffy, dia malah menghabiskan semua sup di sana yang sudah dicampur racun. Lalu setibanya di basement, Usopp melihat Mary sudah terbaring di lantai. Melihat bekas luka itu, Zoro baru menyadari kalau rasa curiganya terbukti benar, di mana identitas kepala pelayan sebenarnya merupakan seorang pemimpin bajak laut Black Cat bernama Kuro. Pertarungan pun terjadi antar keduanya. Meskipun Zoro terkena serangan dari belakang setelah menyuruh Usopp kabur dari sana untuk meminta bantuan. Dan bagi Kuro, Usopp tidaklah penting. Karena sekeras apapun Usopp usahanya, semua orang tidak mempercayainya. Lalu tidak jauh dari pulau, Garp yang membawa semua kadet dari Silstone, termasuk Koby dan Helmeppo. Dan Garp yang melihat keahlian dasar perkapalan Koby mumpuni, membuatnya semakin tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Sehingga Garp pun mengajak Koby bermain catur tradisional Jepang. Tapi dari permainan tersebut, Garp menyadari jika Koby memiliki kemampuan untuk mengatur strategi dan taktik dalam peperangan saat dalam keadaan fokus. Lalu tidak lama setelah itu, datanglah Helmeppo yang membawa kabar kalau dia menemukan sebuah kapal yang bersandar dari arah Pulau Sirup, dan di dalam kapal tersebut terdapat bendera bajak laut yang berkibar. Sehingga dari kabar itulah membuat Garp ingin melihat sejauh apa kemampuan Koby dalam memimpin sebuah tim untuk mencari keberadaan bajak laut topi jerami di sana. Setibanya di pulau, Usopp merasa beruntung bertemu dengan Koby bersama timnya yang kala itu bertugas sedang mencari Luffy. Tetapi saat Usopp berkata jujur bahwa ada bajak laut di desanya, Helmeppo justru tidak mempercayainya. Terlebih lagi bajak laut itu adalah Kuro, bajak laut yang pernah dikalahkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Kapten Morgan. Sementara Kuro yang kini merasa kalau dia berhasil menghabisi nyawa Zoro dan Mary, membuang jasad mereka ke dalam sumur. Lalu kemudian, saat mereka kembali menuju ke dalam dapur, mereka tidak menyadari kalau Nami sudah melihat pertarungan sebelumnya dan tengah bersembunyi di dalam sebuah lemari perabotan. Kuro bersama dua pelayannya itu hanya mendapati Luffy yang sudah terkapar pingsan setelah menghabiskan sup beracun racikannya. Dari dalam lemari itu, Nami pun mendengar semua perkataan mereka jika Kuro berencana mengambil alih seluruh harta milik Kaya. Di waktu bersamaan, Usopp yang bersama beberapa angkatan laut bergegas mengunjungi rumah Kaya dan langsung memberitahu maksud dan tujuan datang atas laporan dari Usopp kalau kepala pelayan adalah seorang bajak laut. Tetapi kepala pelayan menyangkal itu semua, dan dia malah mempersilahkan Koby untuk memeriksanya. Lalu agar semakin meyakinkannya, Kuro meminta salah seorang pelayannya untuk mengeluarkan Luffy dan menuduhnya jika dialah bajak laut yang dimaksud. Sementara Nami yang sedari tadi bersembunyi akhirnya keluar, lalu kemudian memukul salah satu pelayan menggunakan teflon. Karena kerasnya suara pukulan yang dihasilkan, akhirnya menarik perhatian Koby dan ia ingin memeriksanya lebih lanjut. Tetapi di sini, Kuro memaksa Koby dan timnya untuk tidak masuk lebih dalam lagi. Di tempat lain, Zoro yang sudah sadar berupaya untuk keluar dari dalam sumur, dan kondisi saat ini mengingatkannya kembali akan kenangan masa kecil Zoro yang saat itu sedang bertanding samurai.
Meski telah berlatih keras selama ini, Zoro masih belum cukup untuk mengalahkan Kuina, putri dari gurunya sendiri. Bahkan setelah mencoba menggunakan 2 pedang asli pun, Zoro masih belum mampu mengimbanginya. Walaupun Kuina menang berulang kali, dia tetaplah seorang wanita yang sudah dipastikan tidak bisa menjadi seorang pendekar pedang terhebat. Berbeda halnya dengan Zoro, yang dimana suatu hari nanti dia bisa menggapai mimpi yang sama dengannya. Tetapi di situ Zoro yang tidak terima dengan pernyataan Kuina mengajaknya melakukan sumpah bersama bahwa di masa depan mereka berdua akan melakukan latihan lebih keras lagi sampai tujuannya tercapai untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Namun sayangnya, hari setelah mereka bersumpah, keesokannya Kuina mendadak wafat. Sehingga setelah memberikan penghormatan terakhir untuk Kuina, Zoro meminta izin pada gurunya untuk membawa pedang milik mendiang Kuina agar dapat mewujudkan sumpahnya menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia. Kembali ke masa sekarang, di mana Usopp berusaha memperingatkan Kaya kalau kepala pelayannya adalah seorang bajak laut yang baru saja menghabisi nyawa Mary dan Zoro. Tetapi Kaya sama sekali tidak percaya dan tetap mempercayai kepala pelayannya, meski sudah mengetahui jika Usopp adalah seorang pembohong. Usopp mencoba membuktikan dirinya kepada Kaya. Dia bermaksud tinggal di sana melindungi Kaya hingga waktu menunjukkan tepat jam 12 malam, di mana Kaya yang baru berulang tahun mendapatkan hadiah dari Kuro berupa rencana pembunuhan. Sementara Nami yang berhasil kabur dari dapur mendatangi kamar Kaya lalu membeberkan semua rencana Kuro kepadanya. Mulai dari kepala pelayan yang ternyata adalah bajak laut sampai makanan dan minuman yang selama ini disiapkan untuk Kaya sudah dicampur racun agar dia tidak pernah sembuh dari sakitnya. Beruntung, Kaya mengetahui jalan rahasia yang ada di rumahnya dan mencoba menuju kamar mendiang kedua orang tuanya, di mana ada cara membuka barikade rumahnya. Tapi, dalam pertengahan jalan, keberadaan mereka diketahui oleh Kuro yang tak sengaja menendang sebuah batu dari balik tembok. Setiba di kamar orang tuanya, Kaya bersama Nami segera memutar tuas blokade tersebut. Tapi, karena sudah lama tidak digunakan, jadi tidak bergerak sedikit pun. Kaya juga masih tidak menyangka dan tidak sadar bahwa kepala pelayan yang begitu dia percayai adalah bajak laut yang ingin mencelakainya. Sementara Luffy, yang saat itu dibawa oleh angkatan laut, akhirnya sadarkan diri. Dia pun memuntahkan semua makanan beracun itu yang ia makan sebelumnya, lalu meminta izin pada Koby untuk kembali ke rumah Kaya demi menyelamatkan teman-temannya. Dan bersamaan dengan Zoro yang berhasil keluar dari sumur, dia bertemu dengan Luffy dan kembali mengajar Helmeppo karena kesal. Setibanya di dalam rumah, Luffy dan Zoro memilih untuk berpencar mencari keberadaan Kuro dan teman-temannya, di mana saat ini Kuro sedang mengacak-acak kamar dan menyerang kemanapun secara membabi buta. Akan tetapi, Kaya yang masih ingin berusaha melawan justru harus tertangkap bersama Nami. Dan serangan Usopp yang datang secara mendadak pun mudah ditangkap oleh Kuro. Di sisi lain, Zoro bertemu dengan 2 pelayan yang sedari tadi ternyata sudah menunggunya. Dengan serangan secara bersamaan dari mereka, membuat Zoro kehilangan 1 pedangnya. Dengan angkuh, para pelayan itu mencoba memprovokasi Zoro, tetapi pada akhirnya terlalu mudah bagi Zoro untuk mengalahkan mereka. Sedangkan Luffy akhirnya datang di waktu yang pas dan berhasil menahan serangan Kuro yang mengarah ke Kaya dan Nami. Siapapun yang berani menyakiti teman-temannya, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Karena itulah tugas dari seorang kapten bajak laut yang tidak hanya semata-mata menjarah harta, melainkan juga melindungi hal yang paling berharga baginya, yaitu teman-temannya. Lalu tanpa berlama-lama, dalam beberapa serangan, Luffy pun berhasil mengalahkan Kuro dan menjungkir balikannya. Sedangkan Zoro berhasil mengikat kedua pelayannya. Meskipun pertarungan tersebut berbeda dengan animenya, tapi memiliki akhir yang sama, yaitu rasa terima kasih Kaya yang ia berikan berupa ialah tak lain sebuah kapal yang Luffy inginkan dari awal. Dan tidak lupa, Luffy juga mengajak Usopp
untuk bergabung menjadi salah satu kru dari bajak laut topi jerami. Sebuah keajaiban bagi Usopp bahwa impiannya sejak kecil kini terwujudkan, meskipun di sisi lain mendapatkan hasil yang berbeda, di mana Koby yang gagal pada tugasnya, dan entah karena Tuhan baik padanya, kegagalan itu pun membawanya pada Luffy sendiri, yang tiba-tiba melintas di hadapan kapal angkatan laut. Gar pun bergegas memerintahkan anggotanya melakukan serangan. Dan setelah Luffy melihat dari dekat siapa angkatan laut yang menyerangnya, ia melihat sosok yang tak terduga dan membuat terkejut lainnya, di mana pemimpin kapal angkatan laut yang menyerangnya adalah Monkey D. Garp, kakeknya sendiri. Dan itulah episode 3-4 dari One Piece Live Action berakhir. To change your